Bisa, Bu. Oh ya, Ya. contoh datanya itu seperti ini. Contoh datanya seperti ini. Jadi mudah-mudahan segera ketemu ini apa namanya datanya, atau kamu juga kelompokmu cariin, ngirim email cepetan datanya. Nah, ini kan ada, ini pengukuran ke 1, 2, 3, 4, 5, ini contohnya. Enggak tahu kalau di data yang diperoleh itu sampai ke berapa. Nanti kan kita ngukur yang seperti katakan Pak Budi tadi, ngukur background. Berarti backgroundnya ini yang dilambangkan N ini kita diukur tanpa adanya sumber. Supaya ini diulang. Berarti dipasang di, saya di mana ada enggak di belakang. Mengurangi tadi. Saya punya gambar, nggak punya gambar papannya. Gambar papannya kata kopi. Ya, ini jadi ini dipasang di ini tanpa ada, jadi detektornya itu detektornya detektornya bentuk nah, detektornya ini tanpa pokoknya kita tanpa ada sumber. Setelah itu sumber itu dipasang. Nah, ini sumbernya, ini yang dipasang di muka detektornya, ini pegangannya. Jadi kalau mengambil data pakai pinset ini jangan dipegang pakai tangan karena ini kan ada radioaktifnya gitu ya. Ini sering salah anak-anak itu menghadapnya mukanya ini nggak ngadepin detektor tapi ya dihadapkan yang ini. Salah ya. Matinya dulu, Dek. Atau murah tambah teman. Jadi jangan ada yang ngurup juga ya, ada yang ngurup ya. Oh, ya. Makanya itu ya. Ya, jadi harus diperhatikan yang dihadapkan ke yang namanya jendela tadi, yang window di detektor tadi itu, ini yang dihadapkan ya, Nah, jaraknya yang diukur tadi itu antara ini misalnya saya nggak ada detektornya, itu jadi digambarkan nanti kalau di mudah-mudahan di video ada. Ini sumbernya. Terus ini kalau ada sumber yang dipasang tadi, yang ini tadi dipasang ini, berarti datanya berupa ini. N ini, N besar ini sudah. Oke, ini ya, N ini. Terus habis itu kan dipasang di papan-papan. Bentar, saya mungkin dihalang-halangi, papan penghalang. Ada enggak gambar? Saya stopnya dulu yang ini saya ada. Lempeng penghalang 1, tebalnya berapa tadi? Saya akan share yang di sini, petunjuk praktikum. Kelihatan enggak? Bismillah. Nah, ini tadi saya belum copy. Ini bentuk detektornya. Ini bentuk detektornya ya. Detektornya ini fotonya wapi, ini kudu diganti Bu Dia ini. Zaman sekarang kan bisa nyekat gitu ya. Hitam. Jadi ini yang diukur A-nya di sini ada buletan, A-nya buletan ini ada buletan. Habis itu sumbernya dipasang di sini, jarak D sejauh D. Nah, timbal-timbal tadi lempengan-lempengan dengan ketebalan X tadi itu dipasang di situ tuh, di yang apa itu, apa bahasanya, bahasa Indonesianya apa itu? Swat ya, swat itu di gridnya atau bahasa materialnya the grid ya, di kisi itu ya, di cangkokannya itu, Jadi ini X-nya berarti X1. Nanti kalau tebalnya 2, ini berarti ada lempengan 2. Nah, berarti X2-nya itu bukan satu lempeng yang kedua, tapi lempeng ke-1, tebal lempeng ke-1 ditambah tebal lempeng kedua. Nanti kalau dipasang 3, berarti juga X3-nya tidak hanya lempeng yang ketiga saja, tetapi juga apa? Yang jumlahannya. Jadi suka yang salah seperti itu, berarti grafiknya itu datar gitu kemudian. Iya, kalau main wadah. Ya, makanya beda jarak tok ya. Makanya itu jadi ini saya ingatkan gitu ya. Jadi data yang tadi itu diperolehnya seperti itu gitu loh ya. Ini sumbernya. Oke, bisa kebayang nggak yang ini, yang cara percobaan? Kalau bisa kebayang, akan saya stop, saya akan kembali lagi ke datanya tadi. Sudah ketemu kan, Mbak? Sudah, Ibu. Sudah, kalau sudah silakan di-share. Atau sebentar, saya share sebentar, lanjutkan tadi ya. Oke.
Nih, nanti kalau datanya, berarti datanya seperti ini. Nah, yang ke-1, ke-2, ke-3 ini berarti tadi tebal ke-1, gitu ya. Nah, nih, kamu ngukurnya berapa? Yang kedua tadi berarti tebal X1 ditambah X2 di sini. Nah, jadi semua ini tebal yang satu ini di rata-rata semua. Ini untuk PB, untuk aluminium. Nah, tinggal dimasukkan ke sini saja. Kalau untuk efisien, D-nya tadi sudah ada, A-nya sudah ada, N-nya yang ini, yang rata-rata ini dimasukkan ke sini, ke N besar ini. N background ini dimasukkan ke sini. T-nya itu bisa di-set 7,5 sama berapa ya, tapi yang digunakan di sini 7,5. Masukkan. Gampang hitung efisiensinya. Nah, sekarang kalau mengukur koefisien suatu bahan, ya ini dimasukkan. I-nya dari mana? I-nya ini. Tadi kan datanya N sama N besar sama N kecil. Padahal rumus yang kita gunakan kan I sama dengan I0 ini. I-nya dari mana? Dan I0-nya dari mana? Ini. Berarti I0-nya itu apa? Yang N min N. Berarti belum ada bahannya. Jadi ada sumber, dikurangi background-nya, dibagi 7,5. Jadi ini, N rata-rata ini dikurangi ini, dibagi 7,5. Itu I0-nya. IA-nya berarti apa? Data-data yang ini, yang contohnya misalnya untuk PB, data yang ini dimasukkan. Nah, NA berarti NA ini 1 min N. N-nya tetap. IA-nya itu tidak hanya berapa? Tidak hanya 1, tetapi ada IA1, IA2, IA3, IA4, IA5 sehingga ada bentuk seperti ini. Nih. Jadi ini IA, IA1, IA2, IA3, IA4, IA5. Nanti grafiknya dibentuk antara apa? X yang satu ini tadi kan ada tebalnya. Ini saya nggak ada tebalnya dihubungkan dengan IA1. Tebal kedua dihubungkan dengan IA2. Sehingga membentuk grafik gitu ya, bentuk grafik. Oke, itu yang ini yang tadi sebagai apa? Gambaran awal. Monggo silakan di-share sama Mbak yang punya data tadi. Saya stopnya. Ibu, permisi Ibu. Ya. Izin bertanya Bu, kalau Ya, lupa absen gimana? Lupa absen di mana Kak? Yang di hebat. Di hebat kan apa sudah tutup? Iya Bu, jam 12 sudah ditutup. Iya, wes enggak apa-apa. Iki yang kene yuk kerekam. Sofia kerekam. Di Sofia tadi kamu ngeklik enggak? Kakean. Nah, sudah toh. Di Sofia sudah toh? Sudah Ibu. Wes enggak apa-apa. Nanti yang Nanti Sofia. Jadi tiga sumber nanti kalau misalnya ada yang terlengkap yang mana? Enggak apa-apa. Di Sofia nanti kalau Sofia ada yang kurang yang ngambil di aula, ngambil di Zoom gitu. Oke, monggo. Terima kasih. Itu saling backup. Karena kalau untuk yang hebat itu yang bisa ngakses hanya dosennya, admin nggak bisa. Habis itu yang di Zoom ini yang bisa ngakses juga, dia bisa kah? Zoom. Bisa. Kadang-kadang kan kelihatan nanti ini berapa yang datang. Enggak, tapi kan setelah ditutup kan kita nggak bisa akses. Iya, ya. Nah, itu kan harus fakultas itu. Makanya daripada susah kan mending yang di Sofia aja. Nek siji loro ngene iki lapar pokok dicatet apa saja. Iya. Monggo silakan, ada lagi pertanyaan enggak? Oh, sudah tinggal 6 menit loh. Iya, 6 menit loh. Siapa yang datanya tadi? Datanya belum. Kurang lebih datanya nanti seperti ini. Hampir sama tuh yang saya share tadi itu ya? Iya. Abal HP gonku ini gambarnya. Ya, nggak apa-apa di pengalaman ya nanti Mbak asisten itu kamu jadi nampilkan datanya kan kamu bisa pindah jadi sudah siap datanya seperti ini diolah seperti ini gitu ya nak ya? Ya monggo silakan. Ya silakan dilanjutkan. Ya kurang lebih seperti tadi. Ini nanti ada background yaitu di mana belum ada radioaktif, kemudian ini yang hanya ada radioaktif. Dari semua data ini kemudian dicari rata-rata dari masing-masing,
Kemudian untuk ketebalan ini masih satu-satu, tapi mungkin nanti di analisis data untuk ketebalan di sini itu udah diolah. Jadi misalkan ini yang X1, ini X1, ini yang lempeng kedua nanti X1 plus X2, kemudian yang lempeng ketiga X1, X2, X3, kurang lebih seperti itu untuk di bagian analisis grafik linearnya. Itu. Ada contoh grafiknya enggak? Oh, Mbak. Ya, Ada contoh grafiknya. ini tadi belum ada Bu. Ya wes. Nanti tambahkan barangkali untuk kelas yang lain tambahkan contoh grafiknya ya. Jadi sumbu X, nanti X1 yang X titik kedua, X1 plus X2 titik ketiga, X1, X2, X3 gitu ya. Nanti tetap yang atas jalan sama tadi. Yang seperti saya sampaikan tadi ya, I-nya sama kamu tambahkan. Kayaknya tadi belum ada punya. Sekarang hitung IA sama I0-nya ya. Ada enggak? Kalau saya enggak kelihatan. Sudah. Di sini. Sudah, nanti kamu kasih tambah contoh gitu ya. Biar Ya. tambah lengkap. Ini nanti kan kalau kamu besok jadi asisten kan masih bisa dipakai lagi. Ya monggo barangkali ada pertanyaan. Nanti 3 menit nanti putus dari praktikan. Iya. Cerita. Wes iki sing butuh